para tamu Allah di Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih anugerahkan kita umur panjang, sehat walafiat, bisa menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini khususnya, semua amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, saya ingin mengawali dengan kalimat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah masuk ke Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah naik mimbar. Tiba-tiba ketika Rasulullah naik tangga di mimbar itu, Rasulullah mengucapkan kata amin. Ini kenapa tiba-tiba kok Rasulullah mengucapkan kata amin? Sampai 3 kali mengucapkan kata amin. Tetapi para sahabat kemudian menyabarkan dirinya, nantilah setelah Rasulullah turun dari mimbar kami akan tanyakan kenapa tiba-tiba amin beliau ucapkan. Maka ketika selesai naik mimbar berkhutbah itu, para sahabat memberanikan diri, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, kami ingin bertanya, kami kok kemudian kepo pengen tahu kenapa engkau tiba-tiba mengucapkan kata amin. Rasulullah kemudian mengatakan, tahukah kalian tadi ketika saya naik mimbar, anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, ternyata malaikat Jibril menghampiri saya. Di anak tangga pertama, malaikat Jibril mengatakan, roghima anfu rajulin, maka sungguh menyesal, sungguh rugi apabila namaku disebut, kata Rasulullah, tetapi kemudian orang yang mendengarnya tidak mengucapkan sholawat. Maka kalau Nabi Muhammad SAW disebut oleh siapapun, kita segera Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selain itu sebagai ucapan rindu kita, sholawat kita kepada Rasulullah, kita berharap juga Rasulullah mengenal kita. Nanti di akhir zaman ketika amal kita berkurang, amal kita nggak cukup untuk dapat tiket surga, masih ada apa? Masih ada opsi terakhir apa? Dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, naik tangga kedua, Jibril kemudian mengatakan lagi, roghima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfarlah, maka sungguh rugi, sungguh menyesal kalau orang ketemu bulan suci Ramadan, diberi umur panjang, tetapi di akhir Ramadan orang tersebut tidak terampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah mengatakan amin. Artinya apa? Gak semua loh ketemu bulan Ramadan. Kita kemarin bulan Sya'ban kemudian selalu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku ketemu Ramadan, mudah-mudahan Ramadan juga berkenan menerima aku sebagai tamunya, dan semoga amal-amalku selama bulan Ramadan engkau terima. Tidak semua orang diberi umur panjang. Jadi kita hari ini tanggal 2 Ramadan masih ada di masjid ini, kemudian diberikan kesehatan, diberikan umur. Ini anugerah, nggak semua orang dikasih. Saya ingin cerita sedikit betapa berharganya kita ketemu Ramadan. Tanggal 26 Februari, berarti hari Kamis yang lalu, jam 4.10 menit, tiba-tiba HP saya ada miss call 6 kali. Belum juga saya angkat, nelpon lagi saudaranya. Ada 3 orang yang nelpon berkali-kali. Ternyata di telepon terakhir pakai WA, mungkin dia, wah jangan-jangan Ustadz ada masalah, kemudian pakai nomor biasa. Akhirnya saya angkat dan mengabarkan bahwa ayahnya meninggal kena serangan jantung. Karena jam 8 malam itu masih rapat, Pak. Besok paginya jam 9 itu masih mau melanjutkan rapat. Jam 1
kata istri beliau, karena cuma tinggal dengan istrinya, umur 73 tahun, kena GERD. Jadi kena serangan, katanya antara GERD dan serangan jantung itu agak tipis bedanya. Kemudian dikasih balsem, dipijitin sama istrinya, itu kemudian agak enakan. Tapi kemudian setelah diberikan energen dan sebagainya, jam 3 itu kena serangan kedua. Karena cuma tinggal berdua, istrinya kemudian mengeluarkan mobil, nyetir, suaminya di sampingnya. Itu ditinggal di Kebayoran Villas di daerah Bintaro sana. Itu ke rumah sakit Bintaro, rumah sakit Pondok Indah Bintaro itu cuma 2 kilo. Selama dalam perjalanan itu sang suami masih mengatakan belok kanan dikit udah nyampe rumah sakit. Tapi ketika masuk UGD, kemudian kepala suaminya sudah nyandar di pundak istrinya dan sudah tidak ada. Betapa kemudian umur itu nggak ada yang tahu. Dan yang menarik, anaknya mengatakan satu hari Rebonya dia menyelesaikan hutangnya dan mengatakan, Ton, gitu, anaknya namanya Tony, alhamdulillah bapak hari ini udah selesai punya tanggungan. Jadi untuk hanya sekedar menunggu menyelesaikan hutangnya dan kemudian besoknya hampir menjelang subuh kemudian wafat. Ketika saya datang, karena saya sudah sangat lama kenal keluarga itu, ada pengurus jenazah dari Bunga Kamboja. Pak Ustadz, ini loh Jaya jam 1 malam baru selesai ngurus jenazah, jam 4.15 sudah ditelepon harus datang lagi. Dan hari ini 26 Februari Bunga Kamboja itu ada 15 tim. 15 tim itu berarti 15 paket orang, 15-15-nya keluar hari itu. Betapa kemudian kita juga mungkin punya saudara, punya kerabat, punya teman yang tidak dikasih umur panjang. Maka dapat umur panjang ketemu Ramadan tahun itu anugerah yang luar biasa. Oleh karenanya kata Kanjeng Nabi, jangan sampai rogimaan furujulid, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi, orang yang menyesal diberi kesempatan Ramadan, umur panjang ketemu Ramadan tahun ini tidak terampuni nanti dosa-dosa kita. Ketika naik anak tangga ketiga, kata Rasulullah, Jibril kemudian mengatakan, rogima anfu rojulin, maka sungguh menyesal, sungguh merugi, man adroka, barang siapa diberi kesempatan untuk membersamai kedua orang tuanya atau salah satunya dalam usia sepuh tapi nggak dapat tiket surga. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, biasanya orang tua itu semakin sepuh semakin kembali lagi seperti anak-anak. Dan biasanya alasannya banyak banget. Saya sebenarnya pengen ibu mau tinggal di sini, tapi kami berdua kerja, khawatir nanti nggak ada yang ngurus. Yang satu lagi anaknya, saya pengen banget sebenarnya, tapi rumah kami kan nggak begitu lebar, sempit. Akhirnya apa? Akhirnya Masya Allah kita diberi kesempatan untuk membalas kebaikan orang tua, tidak kita ambil kesempatan. Nanti baru tahu, baru menyesal, baru merasa betapa orang tua itu Masya Allah ketika nggak ada. Bapak Ibu mohon maaf, beruntunglah yang hari ini masih ada orang tua, masih ada pusaka, karena itu tiket surga. Kalau orang tua senyum, Allah senyum. Kalau orang tua ridho, surga sudah ada di tangan kita. Sholat belum tentu diterima kan? Yakin sholatnya diterima. Puasa tahun ini yakin puasanya cuma sekedar gugur kewajiban diterima Allah. Yang sudah haji yakin mabrur, yang sudah umroh yakin mabrurah. Tetapi kalau orang tua ridho, orang tua kita bahagiakan, terutama dalam usia sepuh, surga. Maka banyak orang ngambil opsi yang lebih susah. Surganya ada di rumah kalau ada orang tua, tapi seringkali kita nyari surganya ke mana-mana, sementara orang tua tidak kita
ambil sebuah kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Saya sudah kehilangan dua-duanya, tetapi saya masih punya opsi tiket di rumah saya, yaitu mertua laki-laki saya, mertua perempuan saya sampai wafatnya di rumah saya. Dan istri saya angkat topi berapa ya? Jadi Masya Allah kena stroke 2 kali. Dan dulu setiap orang tua mertua kami tinggal di Wonogiri itu masih sehat, setiap tanggal 15 Ramadan itu minta izin ke saya, boleh nggak saya pulang dulu untuk membersamai bapak ibu. Saya gampang lah, kemudian mah sahur mah gampang kan, sekarang banyak GoFood. Lagian saya buka dan sahur lebih banyak di luar, jadi saya izinkan istri saya biasanya duluan pulang. Tapi sekarang karena sudah gak ada, bapak mertua saya itu sudah pendengarannya berkurang, matanya penglihatannya berkurang, jadi semuanya harus disediakan. Saya bilang, dia minta izin, boleh nggak saya bawa ke rumah? Udah, ambil kesempatan. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan istri saya dapat ridho orang tua, saya pun juga dapat surga. Dan mohon maaf tahadus binikmah, 2022 ibu mertua saya itu wafat di pangkuan istri saya. Sampai menjelang habis asar saya ingat betul. Dan tahukah Bapak Ibu, Allah anugerahkan rezeki yang luar biasa. 2022 wafat, 2023 istri saya kemudian dihantarkan oleh Allah untuk umroh dengan umroh yang spesial, karena saya ditawarin untuk membersamai satu keluarga. Cuman umroh satu keluarga itu 15 orang, milih tanggalnya tanggal 2 Syawal 2023, dan saya itu iseng diajak membersamai keluarga itu. Boleh nggak saya ngajak istri saya? Karena istri saya itu ada aja halangannya sebelumnya, lagi hamil, lagi kurang sehat atau apa, kalau mau saya ajak umroh. Kalaupun kemudian diizinkan, saya boleh nggak bawa istri saya nanti akan bayar sendiri untuk istri saya. Kata yang ngajak, Pak Ustadz, saya tanya ayah saya dulu boleh nggak? Karena itu cuma satu keluarga Pak, tidak ada rombongan lain. Mereka yang nentuin tanggalnya, jadi cuma 15-15-nya itu. 3 hari kemudian yang saya minta izin, putrinya itu mengatakan, Pak Ustadz, bapak saya mengizinkan dan sangat senang, dan ngomong ajak istrinya Ustadz gak usah bayar. Jadi anugerahnya itu luar biasa. Oleh karenanya, anak-anakku, bapak ibu yang masih punya orang tua, ambil opsi. Kalau perlu kemudian bawa ke rumah kita. Gak ada rumah sempit, gak ada sibuk. Kalau mau orang tua, kurang apa sih dulu orang tua sama kita? Sesibuk apa? Kemudian tetap kita menjadi prioritasnya, berangkat pagi pulang malam untuk siapa? Untuk kita. Maka kata Rasulullah, al-walidu abwabu aswatu abwabul jannah. Orang tua itu pintu surga tengah yang paling luas. Pilihannya cuma 2. Kita abaikan pintu surga orang tua kita, atau kemudian kita ambil kesempatan untuk dapat tiket surga. Ini pertama yang ingin saya sampaikan, betapa beruntungnya kita ketemu Ramadan. Yang kedua, ini mumpung baru tanggal 2, sebenarnya hadis ini akan lebih indah kalau disampaikan waktu targhib, waktu menjelang puasa Ramadan. Tetapi tidak ada yang terlambat, masih ada 27 hari kita ke depan, atau maksimal 28 hari. Kira-kira Rasulullah ketika menjelang datangnya Ramadan itu ngumpulin para sahabat yang kita kenal dengan namanya targhib, menyambut dengan gembira datangnya bulan Ramadan. Maka di mana-mana di sini ngadain targhib gak Ustaz Rahmat? Ngadain ya, semua sekarang di musola, di masjid, di kantor-kantor, saya keliling itu targhib Ramadan Ustaz, targhib Ramadan. Targhib itu menyambut Ramadan dengan gembira, sukacita. Di dalam kesempatan targhib Ramadan, Rasulullah itu ngumpulin para sahabat. Dan kemudian Rasulullah kira-kira dalam bahasa kita mengatakan begini, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita kedatangan tamu istimewa, tamu agung,
tamu itu namanya Ramadan. Ramadan disebut tamu agung karena Ramadan datang membawa oleh-oleh. Bawa 3 oleh-oleh. Pertama membawa oleh-oleh rahmat, yaitu menawarkan cinta Allah. Yang kedua, Ramadan menawarkan oleh-oleh namanya berkah. Dan yang ketiga, Ramadan menawarkan oleh-oleh namanya maghfirah, yaitu ampunan. Tetapi kemudian Rasulullah melanjutkan dengan kalimat, Ramadan ini bulan paling agung di antara bulan yang lain. Malamnya istimewa, siang harinya istimewa, dan kalian di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, diundang semua oleh Allah menjadi tamunya. Biasanya kalau kita dengar tamu Allah itu kan ketika umroh, ketika kemudian haji. Padahal setiap hari Bapak Ibu kita ini diundang menjadi tamu Allah. Ketika Allah menawarkan kebaikan, sebenarnya kita diundang menjadi tamunya. Hayyalas sholah, hayyalal falah. Ketika qomat, salat, itu sebenarnya Allah, ayo para tamuku datang, saya undang kalian ketemu aku. Kalau kalian mau sukses, hayyalal falah, datang. Cuman kadang-kadang ya diundang sama Allah tidak seantusias kalau dapat WA teman-teman, nanti malam alhamdulillah saya lagi ulang tahun, datang ya di Bebek Kaleo. Wah siap, udah siap-siap itu. Wah udah, nah nanti nggak usah masak. Ada undangan, diajak ngundang kemana tuh. Kalau yang ngundang, Masya Allah, kalau yang ngundang manusia padahal cuma ditawarin Bebek Kaleo, cuma ditawarin kemudian ke Solaria, itu semangat. Tetapi kalau Allah mengundang hayalas sholat, ayo sholat ketemu aku, hayalal falah, kalau mau sukses. Tapi seringkali kita tidak begitu siap dan tidak begitu senang. Termasuk Allah mengatakan, kalian aku undang di bulan Ramadan sebagai tamuku dan aku akan muliakan kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan pidatonya dengan mengatakan, di bulan Ramadan nafas kalian dihitung tasbih, tidur kalian dihitung ibadah. Ini yang diingat nanti kajian subuhnya, jangan yang ini aja kata Pak Ustadz. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Jam 5 sore, gimana puasanya? Alhamdulillah, apa yang dikerjakan hari ini? Ibadah. Ternyata habis sholat subuh, Masya Allah, bangunnya cuma duhur, sholat, habis itu ngapain lagi? Ibadah lah gitu. Mumpung weekend, ibadah lagi. Masya Allah, ini orang luar biasa ya, selama Ramadan ibadah aja, ternyata tidur. Yang diingat hadisnya panjang tadi dari awal sampai akhir, yang diingat cuma tidurnya ibadah dan doa-doa kalian diijabah, amal-amal kalian diterima. Ini keren. Ramadan ini istimewa. Pintu-pintu kebaikan dibuka, ya surga dibuka lapang-lapang, pintu neraka ditutup. Kata Rasulullah, malaikat pun dirantai dan dibelenggu. Itu pun juga masih ada yang nanya, Pak Ustaz, katanya setan kalau bulan Ramadan dirantai, kok masih banyak ya orang yang marah-marah? Ya masalah yang marah-marah itu, setan itu kan dua Bu, Bapak. Pertama, setan yang bentuknya berasal dari jin, itu nggak kelihatan. Kalau itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu lari udah. Yang repot kan minal jin nati wanasnya. Setan yang manusia itu cakep kadang-kadang pakai dasi rapi gitu. Setan itu dalam bahasa Arab namanya syaitan. Segala sifat yang mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik, menjauhkan dari Allah, berarti setan. Jadi kalau Ramadan kemudian WA, boleh telepon nggak, longgar nggak? Boleh. Tiba-tiba dari awal, tahu nggak kamu tuh siang hari jam 3 sore udah enak-enak itu terjaga ibadah puasa, tahu nggak kamu si fulan, ternyata dia setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau diterusin Pak, ghibah itu, ngabuburitnya ghibah.
Sebenarnya saya juga pengen ngomong, cuman gak enak, tapi karena kamu sudah ngomong, aku juga tahu kabarnya sebenarnya. Bukan hanya itu aja. Ya Allah, tiba-tiba udah jam 5:30 dari jam 3, ghibahnya khusyuk betul. Sia-sialah puasa kita. Maka setan itu kadang-kadang, ya Allah, kadang-kadang pasangan kita, ya enggak? Kalau pasangan kita ngajak yang aneh-aneh, setan. Oh, ini sekarang banyak viral. Kemudian jual narkoba itu suami istri kompak. Teman kemudian ngajak, udahlah sekali-kali kita ayo ke Bandung kan, musafir lah, boleh nggak puasa. Padahal pakai mobil pribadi, iya kan? Rest areanya belum rame gitu. Tadi saya baca ayat 184-nya gitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau kita bepergian boleh, tapi kalau kalian mampu semuanya fasilitasnya oke, puasa lebih baik. Ke Surabaya kalau berdasarkan jarak boleh nggak puasa? Boleh, katanya cuma 110 kilo, tapi ke Surabayanya naik pesawat, pakai bisnis. Di sini Surabaya sudah dijemput, alhamdulillah ambil opsi lah, mumpung. Kadang-kadang pilek aja, kata Allah mah sakit, pilek aja nggak puasa, karena sakitnya nggak ditentuin. Padahal ketika kita memilih opsi puasa itu masalah lebih keren. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan dalam kesempatan yang lain, Ramadan ini istimewa. Di dalamnya Allah tawarkan satu malam. Ketika kita ibadah di malam itu, maka khairun min alfi syahr. Ibadah kita nilainya lebih tinggi daripada ibadah berturut-turut 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Tapi yang menarik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Rasulullah mengatakan man khurima khairaha faqad khurima. Tetapi walaupun Ramadannya istimewa, tapi kalau kita tercegah dari Allah karena kita sendiri untuk melakukan kebaikan yang istimewa, kita nggak dapat apa-apa dari Ramadan. Oleh karenanya, mumpung baru tanggal 2, semalam saya ngisi di Karawaci, saya bilang mumpung baru tanggal 1, ayo ambil kesempatan memberikan amal terbaik selama bulan Ramadan. Pertama karena kita alhamdulillah diberi umur panjang ketemu Ramadan, dan alhamdulillahnya kita masih sehat nih walafiat. Dari tanggal 2 ini insya Allah ke depannya mudah-mudahan istiqomah kita berikan, karena Ramadannya istimewa bulannya. Allah undang kita sebagai tamunya dan Allah ingin muliakan. Ayo ambil kesempatan, labbaik Allahumma Ramadan. Biasanya kita labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya terima undanganmu sebagai tamumu di bulan Ramadan. Karena engkau ingin memuliakan aku, saya akan melaksanakan amalan-amalan yang mulia agar bulannya mulia, saya pun engkau muliakan. Oleh karenanya yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Ramadan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah itu kalau mau saya ibaratkan seperti perkuliahan. Allah kira-kira mengatakan, ayo hamba-hambaku yang beriman, saya mau adakan semester pendek selama sebulan penuh. Anak-anakku sekalian, ada pesantren kilat sebulan penuh. Karena ini semester pendek, karena ini pesantren kilat, saya tawarkan beberapa mata kuliah dan mata pelajaran. Ada 6 mata kuliah yang kita yang ditawarkan Allah, ambil enggak? Nanti kalau kita ngambil cuma 3, ya dapatnya cuma 3. Tapi kalau kita ambil semuanya, nanti di akhir Ramadan kita dapat gelar SM namanya, Sarjana Muttaqin. Tetapi tidak semua yang ikut Ramadan dapat gelar. Karena apa? Surat Al-Baqarah 183 yang saya baca di rakaat pertama tadi, ada kalimat la'allakum tattaqun. La'alla, Ustaz Rahmat tahu betul, la'alla itu semoga, mudah-mudahan. Berarti kalau semoga dan mudah-mudahan, tidak semua orang
dapat muttaqin, kecuali orang-orang yang betul-betul dalam bahasa hadis Nabi imanan wahtisaban, menjalani ibadah Ramadan dengan iman karena pengen dapat ridho Allah dan terus memperbaiki ibadah-ibadahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 semakin baik. Cuman masalahnya di Indonesia, mudah-mudahan di sini enggak ya, di komplek ini, di masjid ini, rata-rata semakin mundur semakin semangat apa semakin maju? Semakin maju softnya udah otomatis. Biasanya kalau hari pertama kedua sampai seminggu itu kayaknya masjidnya kita lebarin deh, nggak cukup ini, Masya Allah membludak ini. Tapi minggu kedua kayaknya enggak deh, kayaknya balik lagi ke mode awal, 2 sub lagi. Jadi maju betul. Apalagi di 10 hari terakhir Allah tawarkan Lailatul Qadar, kita kemudian jemput Lailatul Qadarnya di stasiun, di terminal, di bandara. Karena apa yang dipikirin? Mudik. Ibu-ibu jemput Lailatul Qadarnya gitu, sudah punya jajanan Ramadan apa ya, bikin A, bikin B. Tawafnya bukan ke masjid iktikaf tapi ke Pondok Indah Mall, ke Tanah Abang. Karena Pak Ustadz, kalau kita ke Pondok Indah Mall itu gerbangnya seperti masjid Pak Ustadz. Tawaf dari tenan satu ke tenan yang lain, sudah punya baju berapa ya. Padahal semakin ibadah Ramadan itu semakin hari itu semakin meningkat. 10 hari terakhir itu semifinal, finalnya dapat Lailatul Qadar. Saya ingin sampaikan 6 opsi, 6 mata kuliah ini secara singkat. Nanti saya titipin catatannya ke Ustadz Rahmat biar di share buat Bapak Ibu di grup. Pertama, mata pelajaran yang Allah tawarkan namanya Asyam. Bukan asyap ya, kalau asyap atau halilintar, asyam. Asyam itu puasa. Sudah berapa kali puasa? Berkali-kali kan? Saya umur 51. Kalau dihitung dari umur 10 tahun kira-kira sudah 41 kali puasa. Pernah dievaluasi nggak Bapak Ibu? Puasa saya ini udah keren belum sih? Dari tahun kemarin ada selalu peningkatan nggak? Apa itu puasa? Asyamu huwa imsak. Puasa itu imsak. Di Indonesia itu imsak jadinya 10 menit sebelum subuh. Imsak katanya 10 menit. Udah kumur-kumur, sikat gigi, jangan kemudian dilanjutin. Pas nanti suapan terakhir Allahu Akbar, buru-buru. Imsak di kita itu jadwal imsakiyah 10 menit sebelum subuh. Padahal imsak itu saatnya kita mulai puasa. Maknanya apa imsak? Menahan diri. Masaka yumasiku, imsak, nahan diri. Ada remnya. Karena Allah kira-kira ngelihat selama 11 bulan ini remnya belum semua nih. Gak bisa menahan diri Pak kita Pak. Ngomongin sederhana aja, makan. Rasulullah tuntunannya makan apa? Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Dan kita apa? Ada remnya nggak? Makanlah ketika ada, berhentilah setelah habis. Karena nggak ada imsaknya, maka kemudian ngeluh deh kolesterol, asam urat, gula, buat segala macam. Karena apa? Betapa kita tidak bisa menahan diri. Imsaknya nggak ada, remnya belum semua. Marah-marahnya, ada yang hobi marah. Kalau satu hari nggak marah, apa yang bisa dimarahin gitu? Piring aja dimarahin. Korupsi itu apa? Nggak bisa nahan diri. Orang perang nggak bisa nahan diri. Cak Nun Muhyiddin Najib mengatakan kalau kita mau jujur, semua persoalan yang ada di dunia ini sebabnya cuma satu, betapa kita tidak bisa menahan diri. Padahal Allah imsaknya luar biasa kan. Allah itu menahan dirinya ngelihat kelakuan kita, itu Masya Allah.
Maka Cak Nun itu nulis buku bahkan Tuhan pun berpuasa. Kalau Allah nggak berpuasa, Bapak Ibu nggak menahan diri ngelihat kelakuan kita, kira-kira kita masih di masjid ini nggak? Kalau saya umat-umat sebelum Nabi Muhammad nggak beres dikit habisin, kira-kira udah nggak ada kita. Tapi Allah masih menahan diri. Ya Allah, minggu ini kok belum tobat-tobat, yang marah-marah melulu. Boleh jadi minggu depan, kata Allah. Minggu depan enggak, boleh jadi bulan depan. Bulan depan kemudian masih marah-marah, boleh jadi tahun depan. Begitu luar biasa. Dan itu dulu karena permintaan Rasulullah. Ya Rasul, ya Allah, kalau umatku melakukan dosa dan kesalahan, jangan engkau perlakukan seperti umat-umat Nabi sebelumnya ya, yang engkau hukum, langsung beri kesempatan mereka untuk kemudian memperbaiki diri. Betapa Allah menahan diri untuk tidak melakukan keadilannya bagi kita. Maka ayolah, kalau Allah aja berpuasa melihat apa yang kita kerjakan, yuk latihan menahan diri. Cuman persoalannya Bapak Ibu, dari tahun ke tahun kita diajari dari kecil sampai sekarang, yang namanya puasa apa definisinya? Menahan diri dari makan, dari minum, dari melakukan hubungan suami istri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari dulu puasanya cuma itu aja. Kita menganggap Allah itu ketika memerintahkan puasa hanya untuk ngetes siapa yang paling kuat nahan gak makan, gak minum. Padahal puasa bukan itu. Puasa itu cuma latihan, cuma metode, cuma alat agar kita punya imsak, punya pertahanan diri, punya rem. Maka kalau bisa menahan dirinya nggak sekedar makan, nggak sekedar minum. Ayo tahun ini kita naikkan level puasa kita, nggak sekedar puasa syariat. Memang kalau kita baca Al-Quran, ada kalimat kata puasa itu asyam atau as-saum terulang 13 kali dalam Al-Quran. 12 kalinya ngomongin nggak makan, nggak minum. Tetapi ayat 1 di surat 19, surat Maryam ayat 26 ini kok jarang ya dibaca oleh khatib atau oleh ceramah-ceramah kultum. Bapak Ibu pernah dengerin gak surat Maryam ayat 26? Yang dibacakan Al-Baqarah 183 dan seterusnya ayat tentang puasa. Ayat 26 surat Maryam ini bicara tentang puasa yang tidak sekedar nggak makan, nggak minum. Cerita tentang siapa? Cerita tentang Bunda Maryam. Kita tahu Bunda Maryam itu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dia kemudian tinggal di rumah pamannya Nabi Zakaria. Bunda Maryam itu terkenal solehah, selalu ada momen-momen masuk mihrab munajat sama Allah. Bayangin di komplek ini Bu, kemudian ada perempuan solehah, nggak pernah keluar rumah, tutur katanya santun, pokoknya the best. Tiba-tiba dia hamil padahal belum menikah. Kira-kira apa yang terjadi Bu? Tiba-tiba Bu, kita kemudian punya tetangga solehah tiba-tiba hamil belum menikah. Kira-kira apa? Masya Allah, sambil beli sayuran ternyata tahu nggak, tiba-tiba kemudian itu si Fatimah, si Maria katanya nggak pernah keluar, ternyata lebih parah. Kita mah nggak kenal dia, ada yang datengin, tiba-tiba kemudian bunting, panjang itu. Di grup ada 9 grup, isinya itu semua, ditambah-tambahin. Emang mah begitu mah orang nggak bisa diiniin ya gitu ya. Katanya diem, katanya itu. Maryam ketika dikasih tahu malaikat Jibril dalam satu malam bahwa Allah akan menganugerahkan seorang janin di dalam rahimnya, juga kaget. Beneran ini ya Allah, gimana saya bisa mengandung walam jamsasni basyar, padahal belum menyentuh seorang laki-laki pun kepadaku. Tapi kata malaikat Jibril, memang ini anugerah Allah. Seorang Bunda Maryam begitu salehah, taat sama Allah. Saya terima takdir ini. Cuman gimana ya saya?
Tapi kan saya harus ngadepin netizen yang begitu luar biasa maha benar itu. Maka kemudian dalam satu malam dia mengatakan, ya Allah, apa yang saya harus lakukan? Kata Allah, kemudian turun ayat 26 ayat surat Maryam surat 19 ayat 26. Kalimatnya apa? Menarik sekali Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya ketika Maryam minta nasihat dari Allah, kemudian Allah menjawab dengan sebuah ayat, fakuli washrobi wa qurri aina. Makanlah kamu Maryam, minumlah kamu, karena anak dalam kandunganmu butuh asupan gizi. Wa qurri aina, dan tenangkan dirimu, tenang aja. Kalau ada yang julid, ada yang bully, ada yang caci maki, biarin aja. Maka fa imma taroniya minal basyari ahadan, besok kalau kamu beli sayuran di tukang sayur Mang Rudi kemudian ada yang ngomongin, katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauman, saya sudah nadar janji sama Allah akan berpuasa. Ada yang aneh kan? Tadi disuruh makan, disuruh minum, tapi ketemu orang suruh ngomong, saya sudah nadar puasa hari ini. Ternyata puasanya bukan puasa makan, bukan puasa minum, tapi falan ukallimal yauma insiya, saya sudah nadar janji hari ini ketemu siapapun saya menahan diri, yaitu berpuasa untuk tidak bicara dengan siapapun. Maka diem aja. Maka gara-gara ayat ini Sayyid Haidar Al-Muli nulis buku Puasa dari Syariat Menuju Hakikat. Beliau mengatakan, ayo kita tingkatkan level puasa kita, gak sekedar puasa fisik, gak makan, gak minum, tapi puasa bicara. Kalau benar bicara, kalau nggak bisa bicara yang santun lebih baik tahan. Puasa melihat, lihatlah apa yang Allah ridho, kalau nggak tundukkan pandangan. Puasa mendengar, nggak semualah kita harus dengar. Biasanya kalau ada gosip itu pengen tahu aja. Ya sudah, kalau nggak penting, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Muslim sejati itu meninggalkan yang nggak ada manfaatnya. Nggak perlulah ditonton, nggak perlu imsak. Puasa berarti puasa apa lagi? Puasa berpikir negatif, puasa marah-marah, puasa iri, puasa dengki, puasa ghibah, puasa korupsi, dan puasa melanggar lalu lintas, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini Bapak Ibu kita lakukan tahun ini, level puasa kita Masya Allah naik. Coba nanti dicek, apakah semakin hari kedua ini, cek coba ibu-ibu, bapak-bapak dicek, sabarnya sudah mulai pakem nggak? Marah-marahnya berkurang nggak? Cuman indikatornya, kalau bapak ibu boleh jujur, selama Ramadan itu indikatornya menurun nggak biasanya hal-hal yang negatif? Nggak juga tuh. Ibu-ibu biasanya pengeluaran di bulan Ramadan lebih gede atau lebih kecil? Padahal 11 bulan apa aja dibeli, 1 bulan ini ayo imsak. Biasanya 50.000, 25.000 aja belanjanya, yang 20.000 kita sisihkan untuk orang-orang yang kurang beruntung. Inflasi paling tinggi bulan apa? Bulan Ramadan. Padahal ini kesempatan kita untuk menahan diri. Wow, beli baju paling banyak bulan apa? Oh, saya mau tiap hari Pak Ustaz, seminggu sekali. Ramadan itu laporannya semuanya naik, fashion naik, makanan naik, padahal saatnya bulan imsak. Jadi gimana kita mau naik levelnya, sementara indikator kira-kira Allah mengatakan 11 bulan kalian makan apa saja, sebulan ini yuk latihan, milih-milih imsak nahan diri. Nanti kalau Ramadan ada OTT juga, ya berarti imsaknya nggak jalan. Ramadan masih operasi tangkap tangan KPK, berarti kan nggak bisa imsak. Maka kata Sayyid Husain Nasir, indikator puasa kita diterima atau tidak, apakah ujung pedang pengendalian diri kita, imsak kita semakin remnya pakem atau tidak. Diajak apa aja, kalau itu nggak benar, oke, imsak, nggak, saya nahan diri.
Mau mikir negatif, imsak, janganlah. Allah tahu. Yang kedua, puasa mengajarkan kita pelajaran apa? Pelajaran wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Pelajaran bahwa kita menyadari Allah itu ngelihat apa yang kita kerjakan walaupun gak ada orang pun yang tahu. Dalam bahasa tasawuf namanya pelajaran muraqabah, Bapak. Muraqabah itu kita merasa diawasi Allah, dimonitor Allah, dilihat Allah, bahkan yang kita pikirkan saja belum kita ucapkan Allah tahu nggak? Tahu. Ada orang kadang-kadang kita iseng lah ngelihat orang, ada aja pikirannya julid emang. Ada orangnya kurang senyum, memang dasar sih. Kita lihat gitu, lagi di jalan aja orang rambutnya panjang, laki-laki, ada tatoan aja, jahat banget. Ternyata ketika adzan dia duluan yang ke masjid. Jadi emang pikiran kita itu Masya Allah gitu. Ingat bahwa Ramadan lewat ibadah puasa mengajarkan kita sebuah kondisi rohani yang sangat tinggi, latihan untuk bahwa Allah selalu mengawasi kita walaupun kita sedang sendirian. Semua kita kalau mau jujur, pernah nggak waktu puasa dulu kecil tiba-tiba biasanya kumur-kumur nggak pernah, tiba-tiba kumur-kumurnya sampai 7 kali. Padahal Imam Syafi'i cuma mengatakan sunnahnya itu kumur-kumur 3 kali saja, karena dalam 7 kali itulah kesempatan untuk seger lagi. Saya mau ngaku ini di Banyuwangi sana, belakang rumah saya sungai, Pak. Kalau Ramadan itu mandinya bisa 4 kali, nyelam lagi gitu, habis itu seger lagi. Nanti jam 1 agak haus, mandi yuk, mandi, nyelam lagi. Nanti di kamar ada aqua, ada jambu, ya, ada mangga yang jatuh, dimakan kalong masih ada ininya. Pilih puasa bu, gitu, seger lagi. Karena yang tahu puasa dan tidaknya kita cuman siapa? Cuman Allah sama diri kita. Maka puasa sebenarnya selama sebulan kita latihan merasa muraqabah. Muraqabah itu dalam dunia tasawuf itu tingkatannya rohaninya tinggi sekali. Ketika orang selalu merasa diawasi Allah setiap saat. Biasanya cirinya orang selalu ikhlas, selalu memilih kebaikan-kebaikan, selalu punya rasa malu. Karena apa? Walaupun gak ada yang tahu, Allah tahu. Maka indikatornya puasa kita benar atau tidak, diterima atau tidak, muraqabahnya semakin hidup, semakin tersadari oleh kita atau enggak. Maka Rasulullah mengatakan satu-satunya ibadah yang ibadah itu dipersembahkan khusus untuk Allah itu cuman puasa. Ibadah yang lain itu untuk kita, Pak, Ibu. Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Setiap yang kita kerjakan itu buat diri kita. Dan pahalanya biasanya diambil untuk menutupi dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ibadah sholat saja pahalanya di akhirat nanti kalau kita masih punya utang, ibadah sholat itu pahalanya diambil untuk menutupi utang kita. Ibadah haji saja pahalanya kalau kita masih pernah nyakitin tetangga kita nggak terima, nanti di akhirat nggak ridho, diambil untuk nutupi. Tapi kalau ibadah puasa, kata Allah, asyam itu li wa ana azibi. Puasa itu ibadah khusus buatku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala, dan itu tidak diambil untuk nutupi dosa-dosa yang berhubungan dengan anak Adam. Karena apa? Karena Allah mengatakan yadda'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kenapa saya mengatakan ibadah puasa itu khusus untukku dan saya langsung berikan pahala? Karena dia mampu menjaga syahwatnya, menahan diri dari syahwatnya, dari nggak makan, dari nggak minum, untukku gara-gara aku, bukan gara-gara gurunya memerintahkan puasa, bukan gara-gara tetangganya puasa kita nggak enak, bukan gara-gara orang tuanya merintahkan. Kalau gara-gara manusia gampang kita minum. Sekarang restoran pakai hijab semua kan,
Banyak restoran tuh pakai hijab, kosong kok banyak kaki ya. Ternyata orang makan itu sekarang, nanti lihat aja, seminggu ini masih oke lah. Minggu kedua, minggu ketiga itu orang biasa aja udah makan. Masuk ke warteg itu ya gini, habis itu masuk. Tapi wartegnya juga pinter sih, dihijabin, dikasih rendah-rendah, kelihatannya kosong. Kadang-kadang parkirnya jauh dari tempat itu biar gak ketahuan. Karena emang bukan apa-apa kalau nggak min ajli. Kita puasa itu bukan gara-gara Allah. Gampang kita membatalkan ibadah puasa kita. Ini yang kedua. Ini masih ngomongin puasa, masih ada 5 lagi. Gimana nih Mas Ran? Yang ketiga, puasa itu ngajarin kita untuk empati, punya welas asih bahwa ada orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu, anak-anakku, bayangin selama Ramadan kita diberikan pelajaran betapa lapar itu rasanya kayak gitu. Haus itu rasanya seperti itu. Nanti kalau selama Ramadan kita merasakan lapar dan dahaga, di luar Ramadan kalau ada yang lapar, ada yang haus, itu tergerak hati kita dengan mudahnya untuk membagi makanan kita dan minuman kita untuk kita bagi. Maka indikator puasa kita benar dan tidak tahun ini levelnya meningkat atau tidak, apakah selama Ramadan dan pasca Ramadan welas asih kita, keinginan berbagi kita tumbuh dan meningkat atau tidak. Kalau enggak ya enggak ada gunanya. Maka Ramadan identik dengan bulan berbagi. Minimal apa? Latihanlah memberi buka bagi orang yang berpuasa. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini, kalau kita di tengah jalan kemudian nggak nyampe rumah sebelum nggak sempat buka di rumah, mampir di masjid atau pasti ada takjil, pasti ada. Kadang-kadang lampu merah itu sudah orang nawarin. Kesadaran itu luar biasa. Bahkan kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau umroh Ramadan, kalau mau buka itu ditarik sana, ditarik sini. Karena apa? Orang pengen memberi makan bagi orang yang berpuasa itu. Karena apa? Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri. Maka barang siapa memberi makan bagi orang yang berbuka, dia dapat pahala senilai orang yang berpuasa tadi. Dapat 2 pahala. Dia puasa dapat pahala, memberi makan bagi yang berbuka juga dapat kemudian pahala. Maka di banyak tempat kita biasanya ngumpulin infak sedekah kita untuk memberikan takjil atau memberikan fasilitas makanan untuk orang yang berbuka. Ini pembelajaran atau kuliah pertama. Sudah jam 6 lebih ya. Masih mau dilanjutin atau enggak? Ini aja ya, agak singkat ya. Yang kedua, mata kuliahnya namanya Qiyamul Laili Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Bapak Ibu, sholat tarawih itu berapa rakaat minimal? Sholat tarawih itu sholat malam di bulan Ramadan. Seperti sholat sunnah yang lain kecuali sholat witir, yang namanya sholat sunnah itu minimal 2 rakaat. Boleh nggak sholat tarawih 2 rakaat? Nah, selalu jawabnya 8 Pak Ustaz, 11 tambah witir. Sehingga kalau ilmu ini tidak kita pelajari, ketika kita nggak bisa sholat 8 plus 3 witir, kita tinggalin tarawih. Itu yang kurang pas. Pak Ustaz, saya semalam kurang sehat, semalam saya lembur, nggak bisa ke masjid, nggak bisa tarawih, ketinggalan deh saya, bolong tarawihnya. Itu ilmunya kurang pas. Nggak bisa tarawih di masjid jamaah, bisa tarawih sendiri. Nggak bisa 8 plus 3 atau 8 plus 5, 2 rakaat cukup nggak? Cukup. Tapi nilainya, pahalanya jangan minta seperti yang di masjid. Salat tahajud berapa? Rasulullah 8 plus 3 kan? Apakah 2 rakaat nggak boleh? Boleh. Salat duha Rasulullah ngajarin berapa? 12 rakaat. Apakah 2 rakaat, 4 rakaat nggak boleh? Boleh. Jadi kalaupun kita, mohon maaf, gara-gara satu dan lain hal tidak bisa ke masjid ini, nggak bisa tarawih berjamaah,
cuman punya opsi tarawehnya di rumah hanya bisa 2 rakaat atau 4 rakaat, jangan pernah tinggalkan menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Salah satunya sholat sunnah khusus di malam Ramadan namanya taraweh. Nanti bapak ibu bulan Syawal mau sholat taraweh itu diketawain sama anak-anak. Ibu mau ngapain sholat taraweh? Nah, ibu kemarin bolong-bolong di rumah. Ini cuma ada di Ramadan. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ada belasan pendapat sholat taraweh itu. Minimal 2 rakaat. Rasulullah itu komposisinya bisa 11, 83. Aisyah mengatakan bisa 13, 85. Rasulullah itu pernah sholat taraweh 8 rakaat, witirnya 5. Witirnya itu 5 langsung sekali salam. Jadi witir itu idealnya yang bagus itu sekali salam Pak, 3 rakaat sekali salam, nggak pakai tahiyat awal. 5 juga begitu, 7 juga begitu. Orang-orang Madinah itu tarawihnya 36 rakaat. Para sahabat, para tabi'in 20 rakaat. Abdurrahman al-Aswad tarawihnya 40 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu madhab Hambali, di dalam Islam tarawihnya tidak terbatas. Kata Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid, masalah jumlah rakaat tarawih itu afdoliyah saja, disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau bisa jamaah 8-3 boleh. Bahkan di Masjid Fathullah, di Istiqlal, di banyak masjid sekarang menerapkan 2 gelombang tarawih. Ada tarawih gelombang pertama 8-3, ini pasti yang ikut banyak sekali. Kemudian bapak ibu yang ingin melanjutkan tarawihnya 1 juz 1 malam, ada kelanjutan gelombang kedua 20 rakaat. Yuk kita lanjutkan. Kira-kira yang melanjutkan banyak apa enggak? Biasanya kalau di Fathullah itu tinggal 1 soft, padahal yang 8 itu full. Sehingga kemudian pilihan-pilihan kita, Masya Allah, di Masjidil Haram 1 juz 1 malam, banyak orang nikmat betul. Kadang-kadang 8 rakaat aja masih punya second opinion. Ustadznya siapa ya hari ini? Ustadz Rahmat panjang nih, cari masjid yang lain dah, yang agak pendekan. Padahal ketika Bunda Aisyah mengatakan Rasulullah itu pernah sholat taraweh 8 rakaat, jangan kau tanya bihusnihina wa tulihina, jangan kau tanya betapa bagusnya sholatnya Nabi dan betapa panjangnya rakaat, panjangnya bacaan yang dibaca. Banyak opsi sekarang, apalagi kalau saya ngisi di keluarga-keluarga besar gitu, nggak di masjid. Pak Ustadz, biasa ya. Biasanya itu berarti apa? Pakai pakai mode cepet, ya, pakainya 8, pendek-pendek aja Pak Ustadz. Pak Ustadz itu ibu kalau udah sepuh gitu ya, ini pun pakai duduk biasa kan, siap kok gitu. Banyak jadi orang imam aja sekarang tuh banyak requestnya, banyak dikondisikan. Gitu. Tapi ya Allah anugerahkan aku di Ramadan tahun ini surgamu yang paling istimewa. Taraweh aja milih opsinya. Tetapi jangan sampai dilewatkan ya. Yang kedua, yang ketiga, Ramadan identik dengan syahrul Quran. Bahkan di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka ayo di mana-mana bulan Ramadan itu bulan Quran. Kita akrabkan diri kita dengan Quran. Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran, belajar Quran. Yang sudah bisa baca, opsinya coba memahami Quran, menafsirkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu namanya nuzul Quran, itu membumikan Al-Quran. Yaitu Al-Quran kita jadikan perilaku kita. Kalau mau baca Quran, saya setiap hari, Ustadz Rahmat, mulai Ramadan tahun ini nanti jam 8 itu ada beberapa orang yang pakai Zoom minta 1 hari 1 juz tadarus. Jadi saya jam 8, ada yang mau baca, enggak Pak Ustadz, saya nyimak aja ya Allah. Udah Ramadan gitu ya. Kemarin saya opsi 1 jam 15 menit 1 juz. Karena Pak Ustadz jangan cepet-cepet, kita kan
ikutan ngikutin gitu, pakai Zoom udah ikutin. Jadi kalau nggak alhamdulillah ya Allah, dipaksa akhirnya dalam tanda petik maksa diri kita untuk khatam. Ada yang nemenin lagi khatam, ada yang nemenin pakai Zoom. Ibu-ibu biasanya, saya punya kelompok ibu-ibu itu kalau Ramadan seminggu khatam, dan setiap seminggu kemudian kirim foto di statusnya, alhamdulillah khatam pertama bajunya hijau, minggu kedua alhamdulillah ya Allah Engkau anugerahkan kami khatam kedua, bajunya kemudian orange. 4 kali khatam bajunya 4. Boleh nggak? Boleh, karena itu namanya reward and punishment. Ketika diri kita melakukan kebaikan diapresiasi, khatam beliin baju, kalau nggak khatam nggak beli baju Ramadan tahun ini gitu. Kebanyakan kita manjain diri kita. Kalau para sufi dulu ketika badannya diajak kerjasama melakukan kebaikan, oke, diapresiasi. Kalau tahajudnya oke, tarawihnya oke, makan enak ya. Kalau nggak tarawih, udah tempe aja. Itu ibu-ibu itu semangat tiap tahun, masya Allah bu, gitu. Ya Allah seragamnya beda lagi minggu kedua, boleh gitu. Bapak-bapak silakan. Di komplek saya itu kalau Ramadan terutama nuzulul Quran dibagi khatamannya 1 juz. Siapa yang milih? Saya juz 15, baca di rumah masing-masing. Nanti pas peringatan nuzulul Quran jam 5 kita kumpul di masjid, baca beberapa surat terakhir di dalam Al-Quran juz 30 khataman. Bayangin kalau di kompleks ini ada yang rutin di masjid 30 orang aja, 1 hari berarti 1 kali khatam. Alhamdulillah hari pertama khatam. Nggak usah dicerang hebat banget kamu, alhamdulillah gitu aja Pak. Untuk motivasi gitu. Padahal 30 orang bareng-bareng. Hari kedua ya saya gantian juz 17, saya juz 21. Yang rebutan juz berapa? 30 lebih susah. Pendek-pendek itu kalau nggak bisa baca lebih susah. 28, 29, 30 itu kalau nggak bisa baca Quran lebih sulit. Yang rebutan biasanya juz pertama, kan udah sering kita baca. Tapi apa? Akrabkan diri kita dengan Quran. Baca Quran itu bu, 1 huruf 1 kebaikan, dikali 10, kalau Ramadan dikali 70. Ada yang bawa HP nggak? Tolong dihitung. 1 Quran berapa huruf? Nggak pernah ngitung kan? Imam Syafi'i belum ada kalkulator udah ngitungin kita. 1 Quran itu ada 1.027.000 huruf kali 10 berarti apa? Kalau kita khatam berarti 10.270.000 kali 70. Siapa yang nggak mau? Cuman karena kita nggak tahu. Ambil Pak kesempatan, baca. Mau gerandol-gerandol apa gerandol-gerandol? Mau gerandol-gerandol itu bacanya Pak Ustadz masih susah. Rasulullah kasih kabar gembira kepada kita. Al-mahiru bil Quran, orang yang sudah mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Tapi man qara'al Quran wa huwa yatata'ta, tapi barang siapa membaca Quran masih gradul-gradul, masih susah, nun jadi ba, ya jadi ta, fa jadi kof, maka dapat 2 pahala. Pahala susah baca Qurannya dan pahala baca Qurannya. Pengen 2 pahala apa yang pertama bu? Pak 2 pahala Pak Ustaz. Pengennya gradul-gradul terus. Kan mestinya opsinya pengen sama malaikat. Enggak apa-apa. Saya setiap Jumat itu sepanjang tahun itu Zoom tahsin Quran dengan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, itu umur 65 ke atas, 2 jam. Ada yang 15 menit dapat beberapa lembar, ada yang 15 menit dapat 1 lembar. Itu pun semua teman-temannya sabar. Ibu-ibu lagi, Insya Allah Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz, gitu kok nonnya jadi ba terus. Yang pendek jadi panjang gara-gara apa biasanya?
gara-gara mikir huruf depannya ini apa ya, tanpa sadar dipanjangin. Ya sudah, dinikmatin aja. Tapi paling enggak apa? Allah mengatakan Al-Quran wa ma'dubatullah. Al-Quran itu sajian rohani, makanan rohani yang ditawarkan Allah buat kita. Fa'tu ma'dubatakum mastata'tum. Cicipi sajian kuliner rohani yang berupa Al-Quran semampu kita. Ada yang 1 hari 1 juz, alhamdulillah. Ramadan ini ada yang setengah juz 1 hari, keren. Pak Ustadz cuman bisa 1 lembar, alhamdulillah. Cuman bisa 1 ain ya Pak Ustadz, silahkan. Pak Ustadz cuman bisa 1 ayat, monggo. Tapi apa? Berusaha terus. Sehingga kalau sebulan ini biasa baca Quran, nanti bulan Syawal nggak baca Quran, apa ya, kok ada yang kurang, kok masih lapar, saya belum nyicipin hidangan rohani dari Allah. Ayo Ramadan tahun ini anak-anakku, bapak ibu, coba niatkan, ya Allah berikan aku izin minimal sekali khatam. Berarti berapa itu? 10.270.000 kali 70. Susah bu ngitungnya, nanti pakai kalkulator aja. Yang keempat namanya iktikaf. Iktikaf itu minimal lahdotan, sebentar minimal, seperti sholat kita. Kalau bapak ibu sholatnya 15 menit, berarti iktikaf minimal 11 menit. Tapi kemudian kalau lebih bagus, lebih panjang, idealnya di masjid. Masjidnya yang digunakan untuk khutbah sholat Jumat. Kalau untuk opsi ibu-ibu, iktikaf boleh nggak di rumah? Boleh, asal ibu-ibu iktikaf di rumah di tempat yang biasanya ibu-ibu biasa sholat. Ibu biasanya kalau sholatnya di tempat tidur, di sampingnya gelar sajadah, sholat baca Quran, iktikaflah di situ. Kalau bapak ibu di rumahnya ada musola kecil, iktikaflah di situ. Boleh. Syukur-syukur kemudian di Ramadan ini nanti iktikaf di 10 hari terakhir untuk jemput Lailatul Qadar. Yang kelima, mata kuliahnya Lailatul Qadar. Ketika bicara Lailatul Qadar, 2 kuncinya. Pertama, Rasulullah mengatakan takharrau Lailatul Qadri, jemputlah Lailatul Qadar, raihlah Lailatul. Artinya apa Bapak Ibu? Minta. Kita yang aktif, kita yang menyiapkan diri. Yang kedua, bicara tentang waktu. Rasulullah mengatakan jemputlah Lailatul Qadar fil witri min asril awakhir min Ramadan. Jemputlah di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir. Tetapi mau nggak saya kasih opsi? Tapi sayangnya kalau saya bocorin ini, nanti iktikafnya sepi. Imam Al-Ghazali itu nulis buku I'anatut Thalibin di halaman 257 juz 2. Beliau mengatakan saya punya rumus menemukan Lailatul Qadar, dan saya tidak pernah terlewat dapat Lailatul Qadar dengan rumus ini. Rumusnya apa? Lihatlah Ramadan diawali hari apa. Kemarin Ramadannya hari apa? Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab itu berarti Ramadannya malam ke-23. Oh Pak Ustadz nggak percaya. Saya pengen Bapak Ibu nggak percaya. Jadi opsinya 10 hari terakhir iktikaf. Tapi Rasulullah tapi Imam Al-Ghazali mengatakan saya nggak pernah terlewatkan kemudian mendapatkan Lailatul Qadar dengan rumus ini. Saya juz 2 halaman 257. Kalau hari Ahad atau hari Rabu malam ke-29. Kalau hari Senin malam ke-21. Kalau awal Ramadan hari Selasa atau Jumat malam ke-27. Kalau awal puasa hari Kamis malam ke-25. Kalau puasa awalnya hari Sabtu malam ke-23. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kalau ibu, bapak dan anak sekalian pengen Ramadannya keren, ya iktikafnya dari awal Ramadan. Karena kita pengennya Allah. Lailatul Qadar hanya opsi saja. Kalau dapat Allah, dapat semuanya. Itu saja. Yang keenam adalah mata kuliah berbagi. Ayo latihan. Selama Ramadan ini kita welas asih, berbagi
walaupun dengan sebutir kurma, walaupun dengan satu botol air mineral, walaupun dengan gorengan, walaupun dengan yang lain-lain, coba latihan. Karena apa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwaduma fi ma yakunu Ramadan. Rasulullah itu manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi itu luar biasa meningkat ketika di bulan Ramadan. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, "Qila ya Rasulullah ayyu afdhali as-sadaqah?" Ya Rasulullah, sedekah paling baik itu kapan? As-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Latihan Bapak Ibu, pagi hari ke masjid, bawa 2.000, 5.000, 10.000, masukkan ke dalam kotak amal masjid. Atau kemudian mau berbuka, kita sharing, kita bagi untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Tapi apa? Ambil opsi latihan selama Ramadan ini. Kita bahagia kalau membuat orang lain bahagia, sehingga kita menjadi pribadi yang khairun nas, anfa'uhum linnas, menjadi pribadi yang hadirnya kita memberikan dampak positif, suka berbagi sama orang-orang di sekitar kita. Kalau enam-enamnya ini kita kerjakan, mulai puasanya kita benerin, malam-malam Ramadan kita hidupkan dengan amal terbaik, salah satunya tarawih, kita akrab dengan Al-Quran, iktikaf kita kerjakan, Lailatul Qadar kita jemput, berbagi kita latihan. Insya Allah kita semua nanti keluar dari Ramadan diampuni dosa-dosa kita, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita dapat ucapan minal aidin wal faizin. Kita termasuk orang-orang yang kembali bersih lagi, termasuk orang-orang yang sukses meraih kemenangan karena terampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita, Allah masih beri kesempatan di 2 Ramadan dapat ilmu tentang bagaimana mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang Bapak Ibu, semangat terus dari awal sampai akhir, dan semoga kita semua di akhir Ramadan nanti bareng-bareng di wisuda menjadi sarjana muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya untuk bareng-bareng belajar. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.